Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Akhwati fillah, ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan, bahwa terkait dengan kondisi COVID yang baru-baru ini, menurut informasi di sebagian tempat memang sudah agak kasusnya kembali melonjak. Nah, sehingga diharapkan bagi kita sekalian, terkhusus para akhwati fillah yang hadir di jamaah di masjid atau di kajian ini, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian cek suhu dan lain-lain. Karena sekali lagi ini mimbab al-ahdu bil asbab, bab mengambil sebab. Kita semua sudah paham, di antara bentuk keyakinan kita terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya sesuatu itu tidaklah akan terjadi kecuali memang sudah Allah takdirkan. Kita semua sudah paham. Bahkan di antara prinsip pokok kita beriman kepada takdir, bahwa sesuatu yang Allah takdirkan pasti menimpa kita, maka sekali-kali tidak akan meleset. Begitu pula sesuatu yang sudah Allah takdirkan tidak akan menimpa kita, sekali-kali tidak akan menimpa. Jadi kalau kita sudah dicatat tidak mungkin terkena penyakit ini, nggak mungkin kena. Cuma ingat, di sini min babil asbab, kita harus ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Ya tadi, jaga kesehatan kita, kemudian patuhi protokol kesehatan. Apalagi ini juga anjuran pemerintah, sehingga min bab taat kepada waliul amr. Nah, sehingga kajian kita untuk sementara dibatasi, bukan karena hal-hal yang lain, cuma untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah, sehingga akhwati fillah yang mungkin tidak bisa hadir, maka diharapkan untuk bisa menyimak kajian dari rumahnya masing-masing. Dan insyaallah kalau memang sudah ada niat dan ternyata qadarullah tidak bisa hadir, maka Allah Jalla wa Ala tetap mencatat pahala kita sebagaimana tatkala kita hadir langsung di majlis ilmu. Akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kitab Fiqh Sunnah Linisa, fikih sunnah untuk kaum wanita, karya Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim bin As-Sayyid As-Salim. Beliau juga mengarang kitab Sahih Fikih Sunnah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim rahimahullah ta'ala. Dan jamaah sekalian, kita masuk kitab At-Taharah, pembahasan seputar taharah. Apa yang dimaksud dengan taharah? Beliau mengatakan, i'lami ukhtin muslimah, ketahuilah saudariku muslimah, anna taharata fil lughah, bahwasannya taharah secara bahasa hiya nadhafatu wan nazahatu minal aqdar, artinya berbersih atau membersihkan dari kotoran-kotoran. Ini secara istilah bahasa. Jadi membersihkan kotoran secara
istilah bahasa itu disebut dengan toharoh. Termasuk buang sampah, ini toharoh. Termasuk ya, buang najis, ini juga toharoh. Akan tetapi, akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum, bagaimana toharoh secara istilah syar'i? Apakah hanya sekedar membersihkan kotoran? Jawabannya tidak. Toharoh secara istilah syar'i ada tata cara tertentu. Beliau mengatakan wa fil istilah hiya raf'ul hadasi. Toharoh secara istilah artinya mengangkat hadas. Ai zawalul wasfil qa'imi bil badanil mani' min as-salati wa nahwiha. Artinya mengangkat hadas. Ya. Dan hadas itu jamaah ada dua ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu nanti dihilangkan dengan berwudu dan tayamum. Adapun hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi plus tayamum. Dan nanti akan kita bahas ya, pasti pembahasannya apakah tayamum untuk mengganti wudu sama seperti tayamum untuk tayamum untuk mengganti mandi, apakah sama seperti tayamum untuk mengganti wudu? Oh, nanti akan dijelaskan di pembahasannya. Ai zawalul wasfil qa'im, artinya menghilangkan sifat yang ada di badan yang bisa menghalangi sah dan tidaknya salat wa nahwiha ya, dan sejenisnya. Jadi ibadah-ibadah yang memang disyaratkan untuk taharah, seperti contoh tawaf ya, menurut sebagian para ulama, membaca Quran misalkan ya. Kemudian wazawalul najasi, dan menghilangkan najis atau hilangnya najis an badail muslim wa thawbihi wa makanihi, dari badan seorang muslim, pakaian dan tempatnya. Di sini akhwati fillah ada perbedaan. Ketika Syekh mengungkapkan tentang menghilangkan hadas dengan kata menghilangkan hadas. Adapun ketika najis, hilangnya najis. Apakah ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Menghilangkan hadas itu butuh niat. Kenapa jamaah sekalian? Karena babnya ibadah. Dan ibadah itu sekali lagi tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali ketika terpenuhi dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Adapun hilangnya najis itu babnya bukan ibadah. Sehingga jamaah sekalian, najis itu ketika hilang tanpa niat pun sah tidak jamaah. Ada seseorang misalkan, ada seseorang di punggungnya ada najis. Ada seorang di punggungnya ada najis. Kemudian dia keluar rumah, ternyata turun hujan, sehingga punggungnya kena air dan najis itu hilang. Dia nggak niat, tidak niat untuk menghilangkan najis. Pertanyaannya, apakah ketika najis itu hilang gara-gara kejatuhan air hujan tanpa dia niat untuk menghilangkan najis, apakah sudah dianggap suci? Jawabannya sudah. Ya, jawabannya sudah. Beda dengan menghilangkan hadas. Ada seseorang jamaah mandi ya, karena mungkin semalam mimpi basah, pagi-pagi dia mandi tapi nggak niat. Apakah mandinya dianggap sah? Jawabannya tidak. Beda dengan menghilangkan najis. Jadi najis itu hilang walaupun tanpa niat tetap sah. Beda dengan menghilangkan hadas seperti itu ya. Kemudian mas sekalian, wa tastamilu at-taharatu ma'rifat ma yatahhar bihi wa ma yatahhar lahu wa ma yajibu an yatahhar minhu. Jadi pembahasan ini nanti akan membahas tentang masalah alat-alat apa saja yang digunakan untuk bertaharah ya, kemudian ya, ibadah-ibadah apa saja yang disyaratkan untuk taharah. Nanti kan dibahas ya. Sekarang jamaah sekalian,
Beliau mengatakan ahkamul miyah wa ma takunu bihi taharatu. Hukum air dan alat-alat yang digunakan untuk bersuci, ya, serta objek yang disucikan. Ya. Jadi alatnya nanti apa saja, kemudian objeknya apa saja. Ya. Beliau mengatakan, la yakhfa 'alaiki ayyatuhal mu'minah. Tidak tersembunyi bagi Anda, wahai seorang mukminah, annahu la yasihu laki salatun ma lam takuni tahiratan minal hadatsil akbari wal asghar wan najasah. Bahwasanya tidak sah bagi Anda untuk mengerjakan salat ketika Anda tidak dalam kondisi suci, pertama dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Ya. Artinya jamaah, ketika ada seorang dia salat, ya, kemudian ternyata tidak thaharah, tidak bersuci dari hadas, ya. Apakah salatnya sah? Jawabannya tidak sah. Jawabannya tidak sah. Kalau hadas jamaah jelas tidak sah. Bagaimana kalau najis? Ada orang salat lupa di punggungnya ada najis. Setelah salam dia tahu di punggungnya ada najis. Apakah sah salatnya jamaah? Jawabannya sah. Tapi kalau hadas tidak. Hadas tidak. Salat apa bedanya? Kan sama-sama syarat. Wudu juga syarat, thaharah juga syarat, menghilangkan najis juga syarat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan perbedaannya, wudu itu syarat sah salat berupa perintah. Adapun menghilangkan najis itu syarat sahnya salat babnya larangan. Maka syarat yang terkait dengan perintah tidak akan gugur, ya, dengan sebab apapun, baik sengaja, lupa, ya, atau banyak masalah, atau baik sengaja ataupun lupa, nggak akan gugur. Orang misalkan jamaah salian sholat lupa, dia tidak berwudu, ya, misal semalam mimpi basah, pagi-pagi sholat jadi imam, setelah salam dia tahu, oh saya belum mandi. Apakah sholat subuhnya sah? Jawabannya tidak. Apakah sholat subuhnya makmum sah? Jawabannya diperinci. Kalau makmum yang tahu ya tidak sah, kalau makmum yang tidak tahu ya sah. Tapi kalau misalkan ada seseorang sholat lupa di punggungnya tadi ada najis, ya, kemudian setelah salam dia sadar, oh tadi di punggung saya ada najis. Apakah sah sholatnya? Sah. Karena menghilangkan najis babnya, ya, meninggalkan larangan. Sehingga meninggalkan larangan itu bisa gugur ketika lupa. Dalilnya jamaah, Nabi pernah sholat, kemudian turun malaikat Jibril menghabarkan kepada beliau bahwa di sandalnya ada darah kerak. Ketika Nabi SAW dikhabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya di bawah sandalnya ada darah kerak, apa yang Nabi lakukan? Nabi melemparkan sandalnya dan beliau meneruskan. Artinya rakaat yang sudah dikerjakan itu dianggap. Kenapa? Karena beliau tetap meneruskan. Kalau seandainya sholat tadi yang pertama dia lupa atau beliau lupa, ya, membawa najis, kok tidak sah? Tentu Nabi akan membatalkan kemudian mengulang dari awal, tetapi ternyata tidak. Sehingga ini artinya sholat yang seseorang lupa membawa najis itu tetap dianggap, dianggap. Ustadz, bagaimana kalau sengaja? Kalau sengaja jamaah salian terjadi silang pendapat. Jumhur ulama mengatakan ya tidak sah. Sebagian yang mengatakan sah tapi dia berdosa. Tapi yang tepat kalau sengaja maka sholatnya tidak sah. Contoh seperti misalkan ibu-ibu sholat sengaja menggendong anaknya, yang anak ini jamaah salian sudah pakai pempes dan di pempesnya sudah berisi air kencing. Dia tahu sengaja digendong, apakah sholatnya batal? Jawabannya terjadi silang pendapat di kalangan para ulama.
sebagian ulama yang menganggap bahwasannya ia dianggap seolah-olah membawa najis, maka sholatnya batal. Sebagian ulama yang menganggap bahwasannya kalau najisnya tidak tembus, maka hakikatnya sama seperti najis yang tersimpan dalam badan. Maka mereka mengatakan tidak batal atau tidak sampai merusak sholatnya. Tetapi yang paling hati-hati ketika sudah kencing di pempes, maka jangan digendong. Al-khuruju minal khilaf, sebagai bentuk kita keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian jamaah sekalian, apa dalilnya? Fa fis sahihi, dalam as-sahih, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidaklah menerima salat tanpa bersuci. Di sini tuhur ya, bukan tohur, karena tohur itu alatnya. Kalau tuhur itu perbuatannya. Dan di sini jamaah, la nafi yang dimaksudkan adalah menafikan zat ibadah tersebut. Artinya apa? Artinya ibadahnya tidak sah. Karena la nafi itu terkadang hanya sekedar menafikan pahala, dan kadang juga hanya sekedar menafikan kesempurnaan ibadah. Contoh seperti hadis Nabi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Maka Allah di sini maksudnya tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Adapun di sini maksudnya ya tidak sah salat seseorang ya, yang tidak melakukan toharoh, ya tidak sah, baik ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa, maka salatnya tidak sah. Ya. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada seseorang dia mu'alaf, nggak tahu salat itu harus bersuci, nggak tahu salat itu harus bersuci. Setelah setahun baru dia ngasih tahu bahwasanya salat itu harus bersuci. Bertanya jamaah sekalian, salat yang dulu apakah harus diqadha? Kan dia nggak tahu. Jawabannya iya, harus diqadha. Kenapa? Karena dia tinggalkan salat dalam kondisi tidak tahu. Dan ini udzur jelas. Maka ketika dia tahu atau sampai ilmu kepadanya, maka silahkan diqadha. Tapi bagaimana kalau seandainya ada seorang, misal dia belum mengetahui suatu permasalahan, seorang wanita keluar keputihan dan dia anggap keputihan ini tidak membatalkan wudu. Soalnya bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu, keluar keputihan, dia lanjutkan. Ternyata setelah itu dia tanya kepada seorang ustadz, kasih tahu ternyata itu membatalkan. Pertanyaannya, apakah salat yang sebelum itu wajib diqadha atau tidak perlu? Nah, itu permasalahan jamaah. Maka jawabannya ya perlu dilihat. Kalau misalkan dia memang benar-benar ya berdasarkan fatwa dari seorang ulama, maka tidak perlu diqadha. Tapi kalau misalkan dia yang ceroboh, tidak mau belajar, maka diqadha seperti itu. Kemudian masalian, beliau mengatakan wa tahsulu hadhihi taharatu bistimali ahadil mutahhiraini. Ya. Taharah yang seperti ini bisa ya, menggunakan salah satu dari dua alat untuk bersuci. Apa yang masalian? Al-ma'u awit turab. Pertama air ataupun debu. Ya walaupun ini silang pendapat ya. Yang tepat itu jamaah sekalian bukan hanya turab. Jumhur memang mengatakan turab. Tapi pendapat yang kuat bukan hanya turab, tetapi sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Dan nanti kan kita bahas di bab tentang tayamum. Dan jamaah sekalian, tingkatan
yang paling sempurna ketika seseorang menghilangkan najis itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling sempurnanya menggabungkan antara air dan batu jamaah sekalian. Menghilangkan najis yang paling sempurna menggabungkan antara air dan batu. Yang kedua dengan air, yang ketiga dengan batu. Dan ini jamaah sekalian boleh, tidak masalah. Nah, sekarang jamaah sekalian kita bahas tentang seputar wal miyahu nau'an. Air itu ada dua. Tapi ingat jamaah, pembagian ini ya, kadang akan kita jumpai ternyata sebagian ulama ada yang membagi menjadi tiga. Di sini beliau membagi menjadi dua, air suci dan air najis. Tapi sebagian ulama ada yang membagi menjadi tiga, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air najis. Apakah perbedaan ini jamaah sekalian ya konsekuensinya berbeda atau sama saja? Jawabannya sama saja. Sebagian ulama yang mereka membagi air menjadi dua, maksudnya sama dengan sebagian ulama yang membagi air menjadi tiga. Sebagian ulama yang membagi air menjadi tiga, mereka mengatakan air itu ada yang suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, kemudian ada najis. Air suci mensucikan seperti contohnya air laut, air sumur, air danau misalkan. Dan ini disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang masih dalam kondisi awal penciptaannya. Walaupun dia bau, tapi kalau memang dari sananya tidak masalah. Walaupun dia rasanya asin, tapi memang dari sananya maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan campuran asin ini dari zat lain, maka perlu dilihat nanti. Kalau campurannya karena benda najis jadi najis, kalau campurannya misalkan benda suci, maka dilihat dia kecampuran garam. Garamnya garam apa? Garam ada dua, ada garam gunung, ada garam laut. Kalau garam laut tidak masalah karena sama-sama berasal dari air. Tapi kalau garam gunung, maka ini beda. Kalau campuran ini mendominasi, maka status air ini berubah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Karena nanti ya, ketika air tercampur dengan benda suci ada dua kondisi. Kalau campuran ini sedikit dan tidak merubah, maka masih suci dan mensucikan. Tapi kalau campuran ini mendominasi, maka berubah statusnya menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Contoh seperti misalkan di sebuah gelas isinya air, dimasukkan kopi, dan kopi ini mendominasi sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Maka ketika itu jamaah sekalian, ini sudah sifatnya berbeda. Yang awalnya suci dan mensucikan, sekarang menjadi suci tapi tidak mensucikan. Suci, silakan diminum, tidak masalah. Tapi kalau untuk bersuci nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ya, statusnya berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, air najis. Air najis itu jamaah air suci yang dia kemasukan benda najis. Ya. Jadi bukan najis ya. Kencing itu najis, itu bukan yang dimaksud. Maksudnya air tapi kemasukan benda najis, itu namanya air najis. Ya. Dan standarnya jamaah ketika tiga sifat ini berubah, bau, rasa, warna berubah. Ya. Kalau salah satu saja najis, dua najis, tiga apalagi. Ini menurut sebagian para ulama. Dan beliau Syekh rahimahullahu taala membagi air menjadi dua. Maksudnya apakah sama? Sama. Beliau membagi air menjadi dua. Yang pertama air suci, yang kedua air najis. Terus bagaimana dengan air kelapa, air kopi, air susu? Kata beliau, atau pendapat yang ulama yang lain sependapat dengan beliau, mereka mengatakan susu, kopi, teh, kemudian air kelapa itu bukan air lagi,
Tetapi apa? Sudah zat beda. Itu kopi, itu susu, itu kelapa. Sehingga bukan namanya air. Tetapi mereka juga tidak menafikan bahwasanya itu ada zatnya. Cuma mereka tidak memasukkan ke dalam istilah air suci yang tidak mensucikan. Ya, tapi mereka mengeluarkan dari jenis air. Dikatakan itu jenis tersendiri, itu kopi, itu air, itu susu. Tapi maksudnya juga sama. Ya, intinya kalau misalkan bersuci dengan susu, ya nggak boleh, karena memang tidak bisa mensucikan seperti itu. Kata beliau yang mas'alian al-ula, yang pertama, atau al-awalu, yang pertama al-ma'ud tahur, air suci dan mensucikan. Wa huwal baqi ala asli hilqatihi, yaitu air yang tetap berada di asal penciptaannya. Wa huwa kullu ma naba'a minal ard aw nazala minas sama, yaitu air yang keluar dari bumi atau turun dari langit. Yang keluar dari bumi contohnya sumber mata air, ya. Bisa sungai, bisa sumur, ya macam-macam, danau misalkan. Aw nazala minas sama, air hujan. Dan ini jamaah ini disebut dengan istilah lain, dengan istilah air mutlak. Air yang kondisinya masih tetap berada di asal penciptaannya, itu namanya air mutlak. Hukumnya suci dan mensucikan. Contoh air danau, bentuknya hijau, ya. Atau mungkin sedikit agak bau, ya, bau lumpur. Apakah suci? Suci, karena memang dari sananya. Beda kalau bau ini tercampur dengan benda lain, nanti perlu dilihat ini campurannya apa ini. Campurannya benda suci atau benda najis. Ya, kalau benda suci nanti ada kaidahnya sendiri, benda najis nanti standarnya seperti apa yang bisa menjadikan air itu menjadi najis. Nah itu ada, ya, standar-standarnya atau kriteria-kriterianya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah Jalla wa Ala menurunkan kepada kalian minas sama'i, dari langit, ma'an, air, untuk mensucikan kalian dengannya. Maksudnya air hujan. Sehingga ini dalil bahwasanya air hujan itu boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sehingga kalau misalkan seorang tayamum jamaah, tayamumnya gara-gara tidak ada air, keringat, ternyata di tengah hujan, di tengah sholat turun air hujan, apakah tayamumnya batal? Jawabannya batal. Kenapa? Karena ketika itu sudah ada air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Karena di antara pembatal tayamum, kalau tayamumnya gara-gara tidak ada air, maka akan batal ketika ada air. Kalau tayamumnya gara-gara sakit, maka akan batal ketika sakitnya sembuh. Dan seterusnya seperti itu. Wa yadkhulu fi hadha miyahu anhar wa thuluj wal barat wal adar. Dan masuk ke dalam jenis air ini itu air sungai, air salju, kemudian ya embun, kemudian air sumur, ya. Jadi boleh kita bersuci dengan embun dulu, tidak masalah. Kalau misalkan dalam satu kondisi, ya, kita naik gunung, cari sumber air sulit, tapi banyak embun, maka tidak masalah. Ambil embun untuk berwudu, tidak masalah. Jangan lari tayamum ketika masih ada embun. Kecuali kalau misalkan sudah tidak ada sama sekali, silakan lari tayamum. Dan itu pun nanti jamaah disyaratkan kita mencari dulu. Jadi jangan bermudah-mudahan, ya, belum mencari langsung lari ke tayamum. Ya, langsung tayamum, padahal dia bisa beli mungkin 1 gelas. Ini cukup jamaah untuk berwudu, itu cukup, bahkan lebih. Karena Nabi itu wudunya hanya menggunakan air 1 mud. 1 mud.
dan itu sangat-sangat sedikit. Ya, sehingga kalau misalkan beli 1 gelas itu cukup untuk berwudu. Jadi tidak boleh tayamum kalau memang sudah tidak ada air, silakan tayamum, tidak masalah. Misalkan di bis jamaah, air nggak ada, mau cari debu nggak ada jamaah, terus bagaimana mau sholatnya? Maka dilihat, kalau misalkan mungkin nanti bisa turun dan waktu sholat belum habis, silakan nanti ketika turun. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, kalau seandainya sholatnya nanti turun, waktu sholat selesai, air nggak ada, debu tidak ada, dia naik pesawat semuanya bersih, di kacanya tidak ada debu, di joknya tidak ada debu jamaah, cari air juga nggak ada, maka silahkan sholat walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Boleh, tidak masalah. Apa iya? Iya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau air tidak ada, debu tidak ada, ya sudah, sholat apa adanya. Apakah boleh pura-pura tayamum, nggak pakai debu? Ya sama saja, tidak sah. Artinya apa? Kalau memang tidak ada debu, silakan ya, sholat apa adanya. Tapi boleh tidak kalau misalkan ya, dugaan saja, oh barangkali di kasur, di joknya barangkali ada debu sedikit, tidak masalah. Tapi kalau seandainya misalkan tidak ada debu sama sekali, maka silakan sholat apa adanya seperti itu, dan tidak masalah, dan sholatnya sah. Nah, kemudian masalian, hatta intaghayyara bituli muqtihi, walaupun air tersebut berubah ya, dengan sebab ya, mengendap sangat lama, seperti danau ya, warnanya hijau misalkan, maka tidak masalah. Atau dengan adanya campuran benda yang suci yang tidak mungkin untuk dihindari. Tapi tadi jamaah, kalau campurannya mendominasi, maka nanti berubah menjadi suci dan tidak mensucikan. Contoh tadi air kopi. Bagaimana dengan ketika kita mandi, pakai sampo, pakai sabun itu masuk ke kolam, berarti air di kolam itu kecampur sabun, kecampur sampo. Apakah jamaah sekalian menjadikan air tersebut suci dan tidak mensucikan? Maka ingat patokannya, apakah campuran benda najis ini mendominasi atau tidak. Kalau campurannya tidak mendominasi, ya standarnya gini, ketika orang ditanya, Pak ini apa? Orang akan menjawab, oh ini air. Oh berarti itu belum mendominasi. Tapi kalau orang ditanya, Pak ini apa? Oh itu sabun, atau itu air sabun, maka berarti campuran benda suci tadi sudah mendominasi, sehingga tatkala itu jamaah tidak boleh digunakan untuk bersuci atau untuk berwudu. Kenapa? Karena statusnya tidak mensucikan ya. Ini kalau campurannya suci. Adapun kalau campurannya benda najis, ya tinggal berubah satu sifat saja sudah najis. Dan kalau campurannya benda suci, maka dilihat mendominasi. Kemudian jamaah sekalian, wa kadzalika miyahul bihar, begitu pula air ya, laut. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang air laut, maka beliau mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi ini kisahnya ketika itu para sahabat naik sebuah perahu dan mereka membawa sedikit air. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nahnu narkabul bakhra. Ya Rasulullah, kami ya, menaiki sebuah perahu. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa sedikit air. Fa idza tawadda'na bihi atosna. Ya Rasulullah, ketika kami menggunakan air ini untuk berwudu, untuk bersuci, kami akan kehausan. Lantas para sahabat bertanya, afa natawaddau,
min ma'il bahri, ya Rasulullah, bolehkah bagi kami untuk berwudu dengan menggunakan air laut? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab dengan jawaban ya, hadis ini, wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci dan mensucikan, serta bangkainya itu suci. Dan ini jamaah, Masya Allah, hikmahnya banyak, faedahnya banyak. Karena mungkin saja Nabi mengatakan boleh, tapi beliau menjawab dengan jawaban umum. Masya Allah. Ditanya apakah boleh dalam kondisi kami kesulitan mendapatkan air dan kami membawa air yang sedikit, bolehkah bagi kami untuk berwudu dengan air laut? Kalau jawabannya na'am, maka ini akan bermakna bolehnya kita berwudu dengan air laut ketika dalam kondisi yang sama, dalam kondisi yang memang susah untuk mendapatkan air lain, air yang lain. Kalau misalkan tadi bawa air sedikit, cari-cari air yang lain nggak ada, silahkan, nggak masalah. Berarti kalau ada air yang lain, berarti nggak boleh. Tapi Nabi menjawab dengan jawaban yang umum. Ini artinya memang air laut suci dan mensucikan, baik dalam kondisi tercepit, dalam kondisi yang lainnya tetap statusnya suci dan mensucikan. Boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi junub, tidak masalah. Nah, begitu pula beliau ya, mengiringkan dengan penjelasan yang lain. Dan ini juga tidak masalah ketika seorang mufti ditanya tentang sesuatu, kemudian ada hal yang lain yang mungkin butuh dijelaskan, tidak masalah dijelaskan. Mimbab faidah. Ya, dia juga mengatakan bahwasanya bangkainya juga halal. Nah, sehingga ini menunjukkan bangkai binatang laut semuanya halal, kecuali yang membahayakan. Ya, kecuali yang membahayakan. Ustaz, ini kan binatang laut. Bagaimana dengan binatang air tawar? Apakah masuk dalam cakupan hadis ini? Jawabannya masuk. Karena ingat istilah bihar. Bihar itu bahasa kitanya laut. Laut itu maksudnya apa? Sekumpulan air dengan jumlah yang sangat banyak. Itu namanya laut. Nah, sehingga yang dimaksudkan ya, intinya hewan itu hidup di air, masuk dalam ya, cakupan hadis ini. Suci ya, dan halal. Jadi kalau misalkan kita suatu ketika jalan-jalan di tepi pantai, tiba-tiba menemukan bangkai ikan, bolehkah dimakan? Boleh, tidak masalah. Boleh. Dan ini pendapatnya sahih, sesuai dengan zahir dari hadis. Ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan itu maksudnya kalau memang kita dapatkan dalam kondisi hidup ataupun yang lainnya. Tapi yang sahih, bangkainya halal. Bangkainya halal. Sampai pun misalkan seandainya ada binatang laut namanya seperti binatang darat yang haram, kalau dia binatang laut maka statusnya halal. Contoh seperti anjing laut. Bolehkah dimakan? Boleh, tidak masalah. Singa laut, bolehkah dimakan? Boleh. Ustaz, bagaimana kalau ada binatang yang hidup di dua alam? Apakah boleh dimakan atau tidak? Jawabannya silang pendapat dalam masalah ini. Yang kuat bagaimana? Yang kuat perlu dilihat mana tempat yang lebih banyak didominasi. Kalau ada binatang tinggal kadang di darat, kadang di air misalkan, maka dilihat lebih banyak tinggalnya di mana. Kalau ia lebih banyak tinggal di air, berarti termasuk binatang air. Kalau ia lebih banyak tinggal di darat, berarti termasuk binatang darat. Sehingga kalau dia termasuk binatang darat, maka harus ya, memenuhi kriteria binatang darat. Kalau termasuk binatang air, ya sudah hukum asalnya apa? Halal. Jadi mudah. Karena ingat, pendapat yang mengatakan binatang yang tinggal di dua alam itu haram, sekali lagi ini hanya ijtihad. Hanya ijtihad. Dalilnya tidak ada. Sehingga yang tepat dilihat mana yang lebih didominasi. Seperti contohnya ya kepiting, kadang di darat. Tetapi kepiting ini jamaah lebih banyak di air, sehingga termasuk binatang air. Itu pula misalkan keong. Keong itu lebih banyak di air, walaupun kadang di darat. Ya. Nah, sehingga hukumnya
sama seperti kadang di darat tapi banyak di air, maka hukumnya seperti binatang air. Bagaimana dengan serangga jamaah? Seperti contohnya berkicot darat, ya. Kemudian laron, kemudian cangkrik. Apakah halal atau haram? Jawabannya silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena serangga termasuk binatang yang tidak mungkin untuk disembelih. Dan ia termasuk binatang darat, yang dimana syarat dari binatang darat agar halal untuk dimakan harus disembelih dengan baca bismillah. Adapun serangga tidak ada celah untuk menghalalkan, sehingga statusnya apa? Haram, ya, nggak bisa dimakan. Ini menurut jumhur ulama. Tetapi menurut ulama madhab Malikiyah, mereka membolehkan. Jadi kata mereka makan serangga ya boleh, tidak masalah. Mana yang kuat jemaah? Wallahu a'lam. Ya, kalau ana lebih condong pendapatnya jumhur. Ya, apalagi masih banyak makanan jenis-jenis yang lainnya. Ya, jadi nggak perlu ya untuk lari makan serangga, kecuali dalam kondisi ya mungkin tidak ada atau sangat sulit, maka silakan, tidak masalah. Tapi kalau masih banyak makan makanan yang lain, maka jangan makan terlebih dahulu. Cari yang lain, yang thayyib, yang baik. Ya. Bagaimana dengan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh? Apakah hal atau haram? Jawabannya haram. Jadi binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram untuk dimakan. Kenapa? Karena nggak ada celah untuk makannya. Karena kalau kita makan berarti membunuh. Binatang yang sudah dibunuh maka haram. Seperti contohnya ular, kemudian kalajengking. Ini binatang dibunuh, maka statusnya haram. Begitu pula binatang yang tidak boleh dibunuh, maka statusnya juga haram dimakan. Karena nggak mungkin ya untuk memakannya. Karena kalau kita memakan berarti membunuh. Dan ini nggak boleh. Seperti contohnya katak, ya, swike. Ya. Maka ini nggak boleh jemaah sekalian. Tidak boleh. Kenapa? Karena memang katak itu tidak boleh dibunuh. Bagaimana dengan buaya jamaah? Jawabannya perlu dilihat. Ini buaya apa nih? Buaya darat atau buaya laut? Kalau buaya darat haram ya, nggak boleh. Tapi kalau buaya binatang, dilihat. Buaya ini jamaah termasuk binatang air atau binatang darat? Sebagian mengatakan termasuk binatang yang hidup di dua alam dan dia buas sehingga haram. Sebagian yang lain mengatakan termasuk binatang air, sehingga dia tercakup dalam ya, hadis yang mengatakan binatang laut itu halal. Bagaimana dengan buahnya? Kalau dia binatang laut, halal. Halal jemaah sekalian. Sehingga seperti Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, beliau membolehkan atau mengatakan buaya itu halal. Begitu halal. Ya, karena walaupun kadang di darat tapi kebanyakan di air, termasuk binatang air seperti itu. Ya, tapi sekali lagi jemaah, kalau masih ada makanan yang lain, ya jangan makan buaya. Ya. Nanti dulu, Ustadz, anak ingin buka warung panggang buaya, boleh tidak? Ya tergantung itu pendapat siapa jemaah. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin ya boleh, tidak masalah. Ya. Tapi sekali lagi ya, cari yang lain dulu. Ya. Kemudian Mas Salih dia mengatakan wa hadzal ma' at-tahur huwa tahir fi nafsih al-mutahhir li ghairi. Jadi air jenis ini dia statusnya suci ya, pada zatnya dan mensucikan ya, yang lainnya. Artinya suci dan mensucikan. Wa huwa alladhi yarfa'ul hadasa wa yuzilun najasa. Dan inilah jenis air yang bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Ini yang bisa. Sekarang kata beliau, wa idza khalatal ma'ut tahur syai'un minat tahirat. Dan apabila air suci yang mensucikan ini tercampur sesuatu dari benda-benda yang suci, fa yughayyir atau fa yughayyiru syai'an min awsafihi, kemudian sesuatu dari sifat-sifatnya berubah.
fahuwa bakin ala tuhratihi, maka dia tetap berada di atas status kesuciannya. Dia tetap suci. Madama dakhilan fi musamman ma, selagi dia masih dinamakan air. Ya. Orang ditanya tadi, Pak, ini apa nih? Oh, ini air. Misalnya kecampuran kopi sedikit saja. Orang ditanya, Pak, ini apa? Oh, itu air. Tapi kalau sudah kopinya banyak, orang ditanya, Pak, ini apa? Oh, itu air kopi. Oh, berarti sudah berubah. Sudah berubah. Iya. Apa dalilnya kita lihat? Fa fi hadisi Ummi Hani, dalam sebuah hadis dari Ummu Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktasala huwa wa Maimunah min ina'in wahidin. Bahwasanya Rasulullah SAW, beliau pernah mandi bersama istrinya Maimunah min ina'in wahidin, menggunakan satu bejana. Fi qas'atin fiha atharul ajin, di dalam mangkok yang di dalamnya ada bekas dari adonan roti. Berarti artinya air tersebut kecampur adonan roti. Dan tetap Nabi mandi. Dan mandi ini maksudnya mandi junub, jamaah. Nah, sehingga ini juga dalil, ya, kalau bisa suami istri pernah mandi bareng, jamaah. Ya. Ketika mandi junub, biar romantis, ya. Ustadz, ana udah tua. Oh, jamaah sekalian, Nabi itu ketika menikahi Bunda Aisyah juga sudah tua, jamaah. Karena ingat, ya, lahan kita mendapatkan atau kesempatan kita mendapatkan pahala itu tidak untuk yang muda saja, yang tua pun masih diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala, jemaah. Sehingga contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya masalian, ketika Nabi menggunakan bejana tersebut yang ternyata mangkoknya itu bekas, ya, dari mengadon roti atau tepung, dan tentu jemaah berarti ada campuran. Dan ternyata Nabi tetap menggunakan air tersebut. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya air yang tercampur dengan benda yang suci, selagi tidak mendominasi, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Sehingga tidak perlu ragu-ragu ketika misalkan mandi kemudian sampoknya masuk, ya, ke kolam. Ketika pakai sabun, sabunnya masuk ke kolam, maka tidak perlu ragu-ragu. Kenapa? Karena campuran ini cuma sedikit saja dan tidak mendominasi. Ya. Kemudian masalian wa amma idza khalatahu tahirun. Dan adapun ketika campuran benda suci tersebut fa akhrajahu an musammal ma, telah mengeluarkan dia dari, ya, dinamakannya air, ya, karena tadi mendominasi. Fala yajuzu hina idzin at-tatahhur bihi, maka tatkala itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Kenapa? Karena campuran benda suci tersebut sudah mendominasi. Apakah status airnya najis? Tidak, ini suci, cuma tidak mensucikan, seperti itu. Contoh kaidofati syai' mathalan idal ma', seperti air teh. Fa innahu yumkinuhu ila musamma syai', maka campuran teh ini, ya, merubah status air tersebut menjadi teh, ya. Walaysal ma', dan bukan air lagi. Falam yajuz at-tatahhur bihi, sehingga tidak boleh bersuci dengan air teh, enggak boleh. Wa kadzalika la yajuzu tatahhur bima tusiru min at-tahirati kama il wardi. Itu pula tidak dibolehkan bersuci dengan, ya, perasan minat tahirat, dari benda-benda yang suci seperti air bunga mawar, ya. Kenapa? Li'annahu la yusamma ma'an hakikiyah, karena ia tidak disebut air secara hakikatnya, tapi, ya, disebutnya, ya, air bunga mawar. Nah, sehingga tidak boleh untuk bersuci, tidak boleh untuk berwudu, tidak boleh untuk mandi junub. Ini yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, al-ma'un najis, wa huwa alladhi khalatathu najasatun wa atharat fi ahadi awsafihi. Air najis adalah air
yang tercampur benda najis dan memberikan pengaruh pada salah satu dari sifat-sifatnya. Jika sifat itu ada bau, rasa, dan warna. Jadi kalau misalkan ada air suci tercampur benda najis, kemudian warnanya berubah, bau, rasa tidak, maka najis. Atau misalkan rasa berubah, bau, warna tidak, tetap najis. Apalagi jamaah kalau yang berubah 2 atau 3, maka jelas air ini statusnya najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci, nggak boleh. Ustaz, apakah ada standar air yang ketika tercampur benda najis kemudian langsung berubah menjadi najis? Jawabannya, sebagian para ulama, ya, terkhusus mazhab Syafi'i rahimahumullah, mereka memberikan batas. Kalau air tersebut sudah mencapai 2 kula, kurang lebih seukuran 200 liter, maka kalau tercampur benda najis, maka air tersebut tidak akan berubah menjadi najis. Tapi kalau air tersebut kurang dari 2 kula, ketika campuran benda najis, baik berubah ataupun tidak, ya, sifat-sifat tersebut, maka statusnya langsung najis. Ini sebagian para ulama. Sebagian yang lain mereka berpendapat enggak. Ini perlu dilihat, apakah 3 sifat itu berubah atau tidak. Maksudnya salah satu 3 sifat itu berubah atau tidak. Adapun jumlah air ini nggak berpengaruh. Kalau misalkan jumlahnya kurang dari 2 kula, misalkan 1 ember, ya, kemasukan benda najis, percikan air kencing, tapi baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, apakah air tersebut berubah menjadi najis? Maka menurut pendapat yang kedua ini, ya, air tersebut tidak najis. Kenapa? Karena campurannya tidak sampai merubah salah satu dari 3 sifat tersebut. Mana yang kuat jemaah? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang mengatakan perpatokan dengan berubah dan tidaknya 3 sifat tersebut ini lebih kuat. Sehingga kalau misalkan ibu-ibu sekalian mampir di SPBU, ya, kemudian ragu apakah air di ember itu kena percikan kencing atau tidak, maka selagi kita tidak mencium bau kencing dan tidak melihat warnanya berubah menjadi kuning, maka kita katakan air tersebut air suci dan tidak perlu untuk diteliti, cium dulu berjam-jam misalkan, nggak perlu, itu takalluf. Selagi kita tidak menjumpai, sudah, itu air, sehingga boleh digunakan untuk bersuci, tidak masalah. Nah, karena sebagian kadang-kadang sangat berlebih-lebihan, nah, sehingga nggak mau misalkan bersuci dengan air yang ada di ember, ya, langsung dibuang, diganti yang baru misalkan. Maka jamaah ini termasuk mubadzir, nggak boleh. Ya, sehingga kalau misalkan kita memang tidak tahu apakah ada yang najisnya atau tidak, dan tidak ada tanda-tanda, maka sekali lagi itu statusnya suci dan mensucikan. Kemudian masalian masailu tata'allaq bi ahkamil miyah. Ini yang terakhir mungkin. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum air. Pertama, al-ma'ul mutasakkit min aqdha'il wudu wa nahwihi. Air yang jatuh dari anggota-anggota wudu dan sejenisnya. Bakin ala tahuriyatihi, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Wa yajuzu an yatatahhar bihi marratan ukhra, dan boleh digunakan untuk bersuci, ya, untuk yang lainnya atau kedua kalinya. Ma lam tataghayyar rihuhu aw launuhu aw ta'muhu, selagi tidak berubah, ya, baunya, warnanya, rasanya dengan campuran benda najis. Kenapa? Faqad kana sahabatu, karena sungguh para sahabat dulu yaktatilun, mereka itu hampir saling membunuh. Maksudnya apa? Berebut, ya. Ala ma tasaqqata min wudu'in nabi, ya, berebut untuk mendapatkan bekas
air wudhu Nabi. Bayangkan, itu para sahabat. Nabi menyaksikan sendiri. Dan mereka istilahnya berebut untuk mendapatkan bekas wudhunya Nabi. Untuk apa? Untuk berwudhu lagi. Untuk berwudhu lagi. Sehingga kalau seandainya misalkan air bekas wudhu itu tidak mensucikan, tentu Nabi sudah menjelaskan. Karena ingat dalam kaidah usul fiqh dikatakan takhirul bayan 'indal hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan itu nggak boleh jamaah. Karena konsekuensinya nggak sah wudunya, tapi Nabi tidak menjelaskan. Berarti ini artinya memang boleh digunakan untuk berwudu. Dan yang kuat memang boleh jamaah. Kemudian dari yang lain di dalam Sahih Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu huwa wal mar'atu min nisa'ihi min ina'in wahidin. Bahwasanya Nabi beliau pernah mandi bersama salah seorang dari istrinya menggunakan satu bejana. Tadi hadisnya dari Ibunda Maimunah. Artinya sekalian, ketika Nabi mandi bareng dengan Ibunda Maimunah menggunakan satu bejana, kemungkinan besar percikan dari air tersebut masuk ke situ. Sehingga seandainya kalau air yang bekas orang mandi, bekas orang berwudu, ketika masuk di ember, menjadikan air tersebut suci tapi tidak mensucikan, tentu Nabi akan menggantinya. Tapi ternyata tidak. Nah, sehingga jamaah sekalian, istilah air mustakmal kemudian dikatakan tidak bisa untuk bersuci. Sekali lagi, ini memang silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang tepat statusnya suci dan mensucikan. Tetapi kalau seandainya misalkan sebagian ada yang Ustaz, anak kayaknya nggak tenang, maka itu silahkan pendapat sendiri. Tapi ketika kita menjelaskan hukum jelas, yang kuat bahwasanya itu suci dan mensucikan. Panutan kita sahabat Rasulullah SAW, Nabi melakukan. Apa kita berani mengatakan Nabi mandi menggunakan air mustakmal? Berarti enggak sah mandinya. Kita berani kalau seperti itu, lancang jamaah sekalian. Nabi mengatakan seperti itu. Dan ini dikisahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kedua, la taslubu tahuriyatu minal ma'i bisyak. Jadi kesucian air itu tidak akan hilang dengan sebab apa? Keraguan-raguan. Contoh, ibu-ibu masuk WC, keluar WC ada air di depan kamar mandi. Kita ragu, oh ini kencing atau air? Maka ingat, selagi kita melihatnya air, berarti itu air. Karena ingat, kesucian air tidak akan hilang dengan sebab ragu-ragu, oh ini ada najisnya atau tidak. Contoh yang lain, ibu-ibu ingin pergi ke masjid, ingin taklim, ternyata turun hujan, kemudian air kotnya meluap. Otomatis kita jamaah sekalian berjalan melewati air. Pertanyaannya, ini air jamaah najis atau tidak? Jawabannya, kita katakan itu air hujan. Keraguan-keraguan itu tidak menjadikan status air hujan itu menjadi najis. Maka jamaah, masya Allah, kalau kita itu belajar Islam, belajar fikih itu indah. Syariat itu kan nampak mudah. Orang masa berat itu kenapa? Karena nggak belajar. Ketika orang belum pernah belajar tentang hukum mengqashar sholat, menjamak sholat, dia akan berat ketika safar. Harus ketika masuk satu waktu sholat berhenti, sholat 5 waktu sempurna, nanti berhenti lagi, berat. Tapi ketika dia belajar, oh ternyata masya Allah ada syariat jamak qashar, sehingga mudah. Bahkan tatkala dia misal belum safar pun masih boleh, silakan dijamak saja. Karena belum dia berjalan, ya silakan jamak saja 4-4, boleh. Nah, inilah jamaah, asar dari ilmu. Maka pelajari ilmu terus, kaji terus. Nah, sehingga syariat akan nampak mudah. Kenapa? Li'annal asla at-taharatu, karena hukum asal suci. Wa mata syakka bana alal yakin. Maka ketika seseorang itu syak, ragu-ragu, dibangun di atas keyakinan. Apa keyakinan? Itu air. Adapun masuknya najis itu ragu-ragu. Berarti kita kembalikan kepada hukum asal bahwa itu air dan air itu suci. Wa illam yatayaqqan taharatuhu, walaupun dia tidak yakin kesuciannya.
wala najasatuhu, dan jika juga najisnya, maka silahkan berwudu menggunakan air tersebut, dan ini dibolehkan bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian akhwat fillah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, pertanyaan bebas ya. Iya, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apabila kita berwudu tetapi tidak berkumur, bagaimanakah hukumnya? Ya. Jamaah sekalian, berkumur-kumur ataupun istinsyak, jumhur ulama mengatakan sunnah. Kalau sunnah berarti ditinggalkan, wudunya tetap sah. Sebagian yang lain mengatakan wajib. Ya, seperti ya, ulama dari kalangan madhab Hanabilah mengatakan wajib. Sehingga kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, misalkan dia lupa, bagaimana jemaah? Sebagian mengatakan, kapan tayamumnya? Apakah pas dia harusnya kumur-kumur? Kalau misalnya dia sudah, tayamumnya nanti selesai. Bagaimana kalau misalkan pas flu nggak bisa istinsyak? Maka sebagian ulama yang mengatakan istinsyak seperti kumur-kumur juga wajib, maka ganti dengan tayamum. Kapan tayamumnya? Apa ketika istinsyak? Maka bebas. Ya. Mau nanti setelah selesai boleh, atau pas ketika dia istinsyak kemudian dia tayamum, silakan, tidak masalah. Akan tetapi jamaah sekalian, jumhur mengatakan sunnah. Nah, sehingga kalau ditinggalkan tetap wudunya sah. Tetapi ingat, mimba bil ikhtiyat, bab kehati-hatian, hendaknya jangan ditinggalkan. Ya. Dan jamaah sekalian, tata cara tayamum ada beberapa hadis. 3 hadis. Tapi salah satunya dhaif. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu di dalam kitab ya, Bulughul Maram. Itu hadis yang menjelaskan tentang memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Hadis ini lemah. Jadi ambil dia kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak. Ini lemah. Hadis yang kedua, dia ambil 1 kali cidukan untuk 3 kali, tetapi digabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Dan tangan kanannya. Hadis yang ketiga, dia gabungkan kumur-kumur dan istinsyak dengan 3 kali dan dengan 3 kali cidukan. Mana yang kuat jemaah? Kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Habibullah Ta'ala, beliau mengatakan yang terakhir itu yang lebih kuat. Sebagaimana ya, bentuk pengamalan hadis dari, kalau nggak salah, Ali kalau nggak salah, atau hadis sahabat yang lain. Ya, karena disunahkan untuk 3, ya, dipisah-pisah. Ya. 2, 3 itu nggak masalah. Mau 1 kali cidukan, cuma kadang-kadang jamaah sekalian telapak tangan kita kecil ya. Untuk 1 kali cidukan untuk 3 kali itu ya, sulit ya. Maka yang 3 itu kayaknya lebih cocok. Ya. Ini yang sesuai dengan sunnah. Tetapi sekali lagi jumhur mengatakan sunnah. Tapi ingat, usahakan jangan ditinggalkan. Ustadz, apakah ketika puasa pun tetap dilakukan? Iya. Nabi mengatakan, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah ketika istinsyak kecuali dalam kondisi berpuasa. Artinya ketika berpuasa tetap istinsyak, cuma tidak sungguh-sungguh. Sewajarnya saja. Seperti itu. Ini apa nih?
Ini apa nih? Ini ya. Apabila kita berwudu tetapi tidak berkumur, bagaimanakah hukumnya? Permasalahannya wudunya di dalam masjid di Mekah. Catatannya batal di dalam masjid waktu wudu di luar dan kesulitannya tinggi. Apakah sholatnya sah? Mohon penjelasan. Saya belum teruskan ya. Permasalahannya wudunya di dalam masjid di Mekah. Batal catatannya batal di dalam masjid, mau wudu di luar tetapi kesulitan tinggi. Apakah sah? Sholatnya sah insyaallah. Karena ingat ya, masalah dalam kondisi kita sulit, maka boleh kita berpegang dengan pendapat sebagian ulama yang lain. Nah masalah. Sebagai contohnya gini, jumhur mengatakan tawaf itu harus dalam kondisi suci. Tapi kalau misalkan kondisi sulit, ada jamaah dari Indonesia belum tawaf ifadah, haid, boleh gak dia tawaf dalam kondisi haid? Maka jelas jumhur tidak membolehkan, tetapi sebagian ulama membolehkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dalam kondisi yang kondisinya memang sulit, maka silahkan ikut pendapat yang membolehkan, tidak masalah. Sehingga yang tadi insya Allah sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingat ya, syariat kita itu dibangun di atas kemudahan. Sehingga kalau ada orang ibadat sulit, yang masalah bukan syariatnya, dianya sendiri. Mungkin karena berlebihan, banyak ragu-ragu, itu dia sendiri. Maka Nabi mewanti-wanti, la yusyadu dina illa ghalabah. Tidaklah seorang berlebihan dalam diri sendiri kecuali dia yang terkalahkan. Kalau wudu inginnya sempurna benar-benar, sulit ya mah. Jadi gini, patokan kita gini, selagi kita mengerjakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, sah insyaallah. Jadi nggak perlu diteliti satu persatu, oh kayaknya ini ada yang kering, nggak perlu. Kita sudah kerjakan sebagaimana yang Allah perintahkan, sah insyaallah. Adapun ada yang kering, la yukallifu nafsan illa wus'aha, kalau kita nggak tahu dimaafkan. Sebenarnya orang itu ada yang keterlaluan jamaah. Nggak boleh. Syariat kita itu dibangun di atas kemudahan. Inna hadza dinna yusrun. Agama kita gitu mudah. Kalau kita ibadah kok sulit, masalahnya bukan pada syariat, pada diri kita. Mungkin kita punya penyakit was-was, ya, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Itu hati-hati. Ya, sehingga jangan berlebih-lebihan. Ustadz, kalau kita berwudu di kamar mandi, bagaimana kita membaca doanya? Sedangkan kalau di kamar mandi tidak boleh membaca doa, apakah bisa kita lakukan dengan doanya di luar kamar mandi? Ya, jawabannya kalau pertanyaannya terkait dengan doa setelah wudu, boleh di luar kamar mandi. Tapi kalau ini dimaksudkan baca bismillahnya misalkan, bolehkah dibaca di dalam kamar mandi? Jawabannya boleh, ya, tetapi di dalam hati. Walaupun jamaah sekalian, sebagian ulama ada yang membolehkan dibaca dengan jahr. Seperti pendapatnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Beliau hujahnya gini jamaah. Larangan membaca zikir di kamar mandi itu babnya sad dan lidzariati, untuk menutup pintu-pintu keburukan. Agar apa? Agar zikir-zikir Allah tidak dihinakan. Dan dalam kaidah usul dikatakan wa ma hurrima sad dan lidzariatin wa qad ubiha li hajatin. Sesuatu yang diharamkan karena babnya menutup pintu-pintu keburukan akan dibolehkan ketika ada hajat. Contoh, melihat aurat seorang wanita haram. Ya, kenapa? Karena bisa menjerumuskan kepada perzinaan. Maka haram-haram seperti ini akan dibolehkan ketika ada hajat. Contoh, seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, boleh dia nadhar. Nah masalah. Karena ada hajat. Nah, sehingga terkait dengan membaca zikir di kamar mandi sama babnya, agar zikir tidak dihinakan. Maka ketika kondisinya hajat, berarti boleh. Maka Syekh bin Baz mengatakan boleh dijaharkan, boleh. Kenapa? Karena sebagian ulama memang berpendapat baca bismillah wajib, walaupun jumhur mengatakan sunnah. Ini kembali kepada hadis tadi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Walaupun hadis ini jamaah sekalian dinilai lemah oleh sebagian para ulama, tapi sebagian yang mengatakan karena ada riwayat yang lain, sehingga satu dengan yang lain saling menguatkan sehingga naik menjadi hasan. Ya, sehingga wallahu a'lam, ya, baca bismillah
Ya, sunnah menurut sebagian para ulama dan wajib menurut sebagian yang lain. Sehingga yang paling hati-hati jangan ditinggalkan. Dan yang paling kuat, kalau wudunya di kamar mandi, maka silahkan dibaca, tapi di dalam hati. Sebagaimana pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ustadz izin tanya, jika lupa rakaat salat, maka melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sudah salam? Jika salah dalam bacaan, apakah melakukan sujud sahwi? Jamaah sekalian, terkait tentang masalah sujud sahwi, ya, yang tepat ada sebelum salam dan ada juga setelah salam. Memang dalam masalah ini terkhusus al-a'immatul arba'ah, Al-Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal silang pendapat. Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan sujud sahwi itu semuanya setelah salam. Mau sebabnya kekurangan, mau sebabnya tambahan, semua setelah salam. Madzhab Syafi'i mengatakan sujud sahwi semua sebelum salam. Mau sebabnya tambahan atau kekurangan, semua sebelum salam. Tapi wallahu a'lam, ketika kita melihat bagaimana kasusnya Nabi sujud sahwi, ternyata kadang sebelum, kadang sesudah. Sehingga yang lebih tepat sebagaimana sebagian dari madhab ya Hambali tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, sujud sahwi itu ada yang sebelum, ada yang setelah. Pertanyaannya kapan sebelum, kapan setelah? Jawabannya sebelum itu kalau kita kekurangan, setelah itu kalau kita kelebihan. Sebelum kalau kekurangan, setelah kalau kelebihan. Tambahkan satu lagi, atau ketika dia ragu-ragu tetapi dia bisa memilih mana pendapat yang paling kuat. Jadi gini, ragu-ragu ada dua. Ragu-ragu misal tentang rakaat kedua, ketiga, dua, tiga. Kalau dia bisa memilih dengan korina, oh kayaknya tadi anak sudah bacain dan itu, akhirnya dia yakin, oh sekarang baru rakaat yang kedua, atau oh sekarang baru rakaat yang ketiga. Dia bisa milih salah satunya, maka silakan dia beramal dengan apa yang diyakini. Kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau ragu-ragunya dia tidak bisa menentukan salah satunya, blank, 2-3, nggak ada pandangan sama sekali. Apa yang harus dia lakukan? Jelas, kewajiban dia memilih yang sedikit. Pertanyaannya, kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa? Karena dia tidak bisa memilih salah satu dari dua keraguan tadi. Nah, jadi sebelum salam sebabnya karena ya, kekurangan, plus kalau ragu dan dia tidak bisa memilih salah satunya. Setelah salam kalau sebabnya kelebihan, ya, kelebihan apa ya? Kelebihan wajib sholat atau rukun sholat, ya. Atau ketika dia ragu tapi bisa memilih salah satu di antara dua hal yang dia ragukan tadi, ya. Ini kasusnya. Jadi kalau misalkan lupa rakaat sholat, makanya masalahnya ketika seseorang lupa rakaat sholat, misalkan baru 3 kali rakaat dia salam, kemudian dia ingat, pertanyaan masalahnya apa yang harus dia lakukan? Jawabannya dilihat. Kalau dia ingatnya jaraknya masih sebentar, silahkan langsung takbir kemudian tambah 1 rakaat. Kalau jaraknya sudah lama, ya, maka ulang dari awal. Apalagi kalau sudah batal, ulang dari awal. Terus kapan ya masalian? Kalau misalkan jaraknya masih sebentar, kemudian dia langsung takbir kemudian tambah 1 rakaat. Jawabannya sujudnya setelah salam. Kenapa? Karena dia sudah menambah hakikatnya. Awalnya dia kekurangan rakaat, tetapi ketika dia tambah lagi, berarti dia menambah apa jamaah? Menambah salam. Berarti salamnya jadi 2. Di rakaat yang ketiga dia salam. Ya, ternyata ingat, oh ini baru rakaat yang ketiga. Akhirnya dia berdiri lagi tambah 1 rakaat. Berarti dia hakikatnya tadi menambah tasyahud akhir plus salam. Ya, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau kekurangan, contoh gini. Kekurangan itu seperti kekurangan wajib. Harusnya di rakaat yang kedua dia tasyahud, yang pertama dia berdiri dan sudah baca Al-Fatihah. Maka kalau dia ingat, oh saya belum
tasyahud yang pertama, maka tidak boleh dia duduk. Tidak boleh. Haram jamaah. Kalau sudah baca haram. Tapi kalau belum, tapi kalau dia sudah tegak, makruh. Tapi kalau belum berdiri tegak, maka boleh dia duduk. Tapi kalau sudah berdiri dan sudah baca Al-Fatihah, haram. Tapi kalau belum, makruh. Ya. Jadi kalau haram, kalau dia sengaja bisa batal. Kalau dia tidak sengaja karena jahil, tidak batal. Ya. Sehingga kalau misalkan dia sudah berdiri, kemudian ingat, oh saya tadi belum tasyahud yang pertama, maka lanjutkan saja nanti dengan sahwi sebelum salam. Jika salah dalam bacaan, apakah melakukan sujud sahwi? Ya, jawabannya jamaah, ketika salah dalam bacaan, apa bacaannya? Ini perlu dilihat. Kalau bacaannya Al-Fatihah, maka jelas salatnya tidak sah. Kalau misalkan dia lupa, dia baru ingat rakaat yang kedua, rakaat pertama tadi Al-Fatihahnya salah, kurang satu ayat. Maka kalau dia sudah berdiri di rakaat yang kedua, rakaat yang pertama nggak dianggap, berarti tambah satu rakaat lagi. Kalau Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan bacaan yang hukumnya wajib, ya, dia lupa, tidak dibaca, maka ganti sujud sahwi sebelum salam. Contoh baca Subhana Rabbiyal A'la. Sekali lagi memang ini silap pendapat. Ya, jumhur mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau yang mengatakan sunnah, nggak ada apa-apa. Sudah, karena ini sunnah. Tapi kalau yang mengatakan wajib, seperti mazhab Hambali, maka kalau dia lupa tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, maka ganti sujud sahwi sebelum salam. Ganti sujud sahwi sebelum salam. Tapi wallahu a'lam jamaah sekalian, ya, jumhur yang mengatakan sunnah juga kuat. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan sebagian kita ikut pendapat jumhur, ya tidak ada sujud sahwi. Ya, tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau misalkan ingin lebih hati-hati, ya silahkan sujud sahwi. Karena ingat, sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah itu juga dianjurkan, bukan hanya wajib, bukan hanya meninggalkan wajib. Ya. Tapi jamaah sekalian, kalau misalkan dia menambah kaul, misalkan ketika sujud dia baca Subhana Rabbiyal Azim, terus dia baca Subhana Rabbiyal A'la, maka tidak ada apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Enggak ada sujud sahwi. Ya, tidak ada sujud sahwi. Ustaz, saya memelihara kucing. Kadang-kadang saat saya sedang salat, kucing saya mendekat dan duduk di pangkuan. Apakah salat saya batal? Jawabannya tidak batal. Ya. Karena sekali lagi jamaah, ketika dilewati kucing, maka salat kita tidak batal. Batal itu kalau dilewati tiga. Ya, anjing hitam, khimar, keledai, wanita yang sudah haid, maka sholat kita bisa batal. Tapi kalau kucing, tidak. Tapi jamaah sekalian, apakah kita juga dianjurkan untuk mencegah? Iya, sebisa mungkin. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Tapi tetap dianjurkan. Makanya Nabi, ketika ada kambing, beliau juga mendekat ke tembok, biar tidak dilewati. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang sulit, yang namanya binatang dicegah sulit, sehingga ya kita yang pengertian maju mendekati tembok biar dia lewat di belakangnya, seperti itu. Jadi kalau kucing, ya silakan dicegah semampunya. Bagaimana hukumnya apabila sholat di dalam kamar di mana ada bayi yang menggunakan pampers yang ada kemungkinan ada najisnya? Ya, jamaah sekalian, yang paling hati-hati ketika kita sudah yakin ya, kencing di pampers, maka jangan digendong. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan dihukumi seperti membuang najis. Membuang najis ketika sholat, kalau dengan sengaja, sholatnya bisa batal. Tapi sebagian yang lain seperti Syekh Abdul Muhsin, ya, ayahnya Syekh Abdul Razak, ketika beliau ditanya tentang masalah ini, belum mengatakan perlu dilihat apakah ya, najis tersebut tembus atau tidak. Kalau tidak tembus, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau tembus, ya bisa batal. Tapi sekali lagi, ingat, yang paling hati-hati kalau sudah maka jangan digendong. Ya, sehingga kalau misalkan ingin membawa anak kecil mau sholat, ganti dulu. Silakan digendong, tidak masalah. Tapi kalau misalkan sudah lama, oh ini
indikasi sudah kencing jamaah. Jadi jangan digendong. Silakan dibawa tapi jangan digendong. Ya, jangan digendong seperti itu. Allahu a'lam. Apakah setelah haid sedang sakit apakah setelah haid sedang sakit tidak boleh terkena air? Bagaimana cara bersuci? Tayamum. Ada orang sakit, kebetulan dia haid, mandi nggak boleh, silakan tayamum, nggak masalah. Bagaimana caranya? Masalah yang sama seperti tayamum ketika wudu. Caranya tepukan, 1 kali tepukan. Ya, dan ini yang sahih. 1 kali. Terus bismillah dulu ya. Bismillah kalau misalkan ini mengganti untuk wudu, niatkan untuk menghilangkan hadas besar. 1 kali. Kemudian silakan diringankan. Bisa ditiup, bisa dipukulkan. Ya. Setelah itu jamaah, muka. Semua rata ya, muka. Semua. Kemudian ini punggung telapak tangan. Caranya gini jamaah, biar semua kena dari sini. Jadi jempol juga kena. Ini juga sama. Jempol kena. Kalau ini sudah jempol nggak kena. Jadi gini. Bagaimana dengan ini? Ini nggak usah karena sudah kena debu. Jadi cukup punggung telapak tangan. Ya, cukup. Selesai. Ada sebuah riwayat yang mengatakan boleh muka dulu atau boleh tangan dulu kemudian muka. Tapi kalau kita melihat zahir dari ayat, muka dulu baru tangan, seperti itu. Dan memang ada hadis yang lain, tapi ini hadisnya lemah. Ya. Ada 2 kali tepukan. 1 kali tepukan untuk muka, 1 kali tepukan untuk tangan. Tapi ini lemah. Tapi insya Allah boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ada mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tangan itu sampai siku. Semua. Ya. Padahal kalau kita jamaah sekalian melihat ayat-ayat yang berbicara tentang yad, kalau disebutkan secara mutlak itu maksudnya telapak tangan. Contoh seperti hukum potong tangan, disebutkan yad, itu maksudnya telapak tangan. Kalau maksudnya lain, lebih dari itu, maka akan disebutkan korinahnya, seperti ketika wudu, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, disebutkan. Jadi kalau yad saja maksudnya telapak tangan, seperti itu. Dan setelah sembuh, apakah wajib mandi besar lagi? Ya, jawabannya kalau sudah dia tayamum maka sudah selesai. Dan ini memang terjadi sedang pendapat, apakah tayamum bisa mengangkat hadas atau hanya sekedar mubihu lil ibadah. Sebagian yang mengatakan tayamum itu hanya sekedar membolehkan untuk mengerjakan amal ibadah yang disyariatkan untuk toharoh. Sehingga ketika misalkan tidak ada air dan tidak bisa wudu, silakan tayamum. Apa tujuannya? Membolehkan saja, untuk menghormati. Nanti ketika ada air harus wudu, ulang sholatnya. Ini satu pendapat. Tapi yang kuat bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Karena tayamum itu pengganti. Dan jamaah dalam kaidah itu yang namanya badal, dia mengambil istilahnya kedudukan dari yang digantikan. Sebagaimana digantikan wudu, dia mengangkat hadas, atau mandi mengangkat hadas besar, maka ketika tayamum itu menggantikan mandi, ya sama, sifatnya bisa mengangkat hadas besar. Sehingga kalau misalkan sudah tayamum, ya sudah selesai, tidak perlu untuk mandi kembali. Wallahu a'lam. Seandainya wanita salat pakai mukena, lalu waktu sujud mukenahnya ketindihan di atas hidung kita, apakah salatnya sah? Soalnya ada pendapat yang mengatakan sholatnya tidak sah. Ya, jadi masalah ini kembali kepada hidung. Ya, ini terkait tentang masalah sujud di atas tanah. Bolehkah terhalangi atau tidak? Jawabannya gini. Penghalang ketika kita sujud itu ada 3.
Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, ya, kalau tidak salah. Pertama, ketika yang menghalangi itu adalah anggota sujud kita. Contoh kita sujud di atas telapak tangan. Kan telapak tangan ini termasuk anggota sujud. Maka jelas sujud kita tidak sah. Tidak boleh. Yang kedua, sujud di atas sesuatu yang menempel di tubuh kita. Contoh rambut, peci, mukena tadi. Apakah hal ini jamaah bisa membatalkan sujud kita? Jawabannya yang sahih tidak. Yang sahih tidak. Cuma jamaah sekalian, kalau tidak dibutuhkan maka tidak perlu. Tapi kalau dibutuhkan silakan, tidak masalah. Sangat panas silakan, tidak masalah. Kalau nggak butuh jangan. Yang ketiga, sesuatu yang menghalangi adalah sesuatu yang terpisah dari tubuh kita. Contoh tikar, sajadah. Boleh, tidak masalah. Sehingga dalam masalah ini, seperti kasusnya mukennah yang menghalangi hidung, selagi hidung ini nempel langsung, ya, ke tanah, walaupun ada penghalang mukennah, maka sujudnya sah. Ya, sujudnya sah. Apalagi jamaah sekalian terkait tentang masalah sujud, ya, apakah sujud di atas hidung itu termasuk sunnah atau termasuk wajib? Ya. Walau alam sebagian para ulama dan walau alam jumhur, bahkan yang mengatakan jumhur, sujud di atas hidung itu sunnah. Walaupun yang tepat kita dipindahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, sehingga yang paling hati-hati, ya, sujud di atas 7 anggota sujud. Kening termasuk hidung. Karena sebenarnya mengatakan hidung cukup dengan kening. Ya. Ini masuk, kening, hidung masuk. 2 tangan. Kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung jari. Ini sudah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ya, sehingga walau alam jamaah sekalian tidak boleh kita mengangkat kecuali kalau ada hajat dan dikembalikan lagi seperti itu. Sehingga jawabannya sah, ya, sujudnya. Bila memakai krim wajah atau make up wajah, bagaimana wudu sahnya? Apakah harus dibersihkan sampai hilang atau sekedar dibasuh saja? Oke. Jamaah sekalian, ini terkait tentang penghalang air untuk sampai ke kulit ketika wudu. Maka ketika seorang ingin berwudu, kewajiban dia menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota-anggota wudu, seperti wajah, tangan. Ada cat, hilangkan. Make up yang terlalu tebal yang bisa menghalangi air, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan. Karena kalau misalkan ada dan ternyata air tidak sampai ke kulit, sehingga sama halnya belum membasuh wajah. Kalau misalkan tidak membasuh wajah ketika berwudu, maka wudunya tidak sah. Karena Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Ya, basuhlah wajah-wajah kalian. Wajah itu dari atas sampai bawah, dari sini-sini. Sehingga kalau misalkan ada yang kering sini, berarti kita belum membasuh wajah. Karena wajah itu semua. Ya, apalagi semuanya di make up. Ya, yang kena mungkin sedikit. Maka ini belum dikatakan membasuh wajah, sehingga harus dihilangkan. Kecuali kalau make up-nya tidak menghalangi air, maka silakan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan make up-nya tebal, ya, kemungkinan besar menghalangi air. Ya. Nah, sehingga perlu dilihat ya, zatnya itu menghalangi air atau tidak. Seperti henna. Kalau sekedar warna itu tidak, ya, tidak menghalangi air. Tapi kalau ada zatnya, ya, ini bisa menghalangi air. Nah, sehingga perlu ditanyakan. Seperti contohnya misalkan semir rambut. Kalau berupa cat yang bisa melaminating rambut, ya jelas, berarti menghalangi sampainya air ke rambut. Tapi kalau sekedar daun pacar misalkan, itu sekedar warna dan tidak menghalangi air, sehingga hukumnya boleh, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, akhwati fillah. Mudah-mudahan kajian di kesempatan pagi yang mulia ini bermanfaat. Sekali lagi, ya, saya ingatkan kembali, ya, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekali lagi musibah ini, ya, sudah Allah catat 50.000 tahun. Dan ingat, ya, jangan gara-gara sebab seperti ini kemudian keimanan kita kepada takdir jadi
jadi luntur, tetap kita harus yakin ya, bahwasanya sesuatu terjadi itu memang sudah Allah takdirkan. Di samping sekali lagi kita harus mengambil asbab, patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, kemudian hand sanitizer misalkan, dan lain-lain. Karena ini babnya satu, kita mengambil sebab itu juga sunnah. Yang kedua taat ya, walil amri juga ini perintah ya. Nah, sehingga sekali lagi ya, untuk saat-saat ini kita harus lebih ya, ketat lagi untuk menjaga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Jalla wa ala selalu menjaga diri kita sekalian, keluarga kita sekalian, dan orang-orang terdekat dengan kita ya, dan terkhusus ya, sahibul bait ya, begitu pula warga sekitar ya, rumah ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan menjaga mereka dari ya, segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, demikian akhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.